Halo, hai semuanya. Selama tidak bertemu. Bukan sumber triuman. Ya, selama tidak bertemu. Kemana gue selama ini? Jadi gue menyiapkan pernikahan gue dengan Stephen. Jadi kita sudah menikah. Stephen. Kembali lagi bersama gue, Cindy Gucci. Jadi apa yang mau gue sharing hari ini adalah kita menikah di Denmark. Jadi gue sangat pengen sharing ke kalian semua. Mungkin kalian orang-orang Indonesia atau orang-orang luar negeri yang tinggal di Jerman dan merasa kalau nikah di Jerman itu kok susah banget. Jadi gue di sini pengen sharing bagaimana saat itu kita mempersiapkan pernikahan kita secara sipil itu di Denmark. Bagaimana langkah-langkahnya? Dan di sini gue pengen kasih tahu kalian tidak perlu pakai agen apapun. Pasti udah banyak dengar, banyak orang banget, terutama orang-orang asing di Jerman atau di negara-negara di Eropa ya, yang memutuskan untuk nikah di Denmark. Kenapa? Karena Denmark itu persyaratan untuk pernikahan secara sipil ya di Denmark itu sangat mudah, cepat juga waktunya. Jadi nggak ribet lah maksud dibanding kalau nikah di Jerman. Jadi banyak banget orang-orang luar negeri, orang-orang Indonesia yang gue kenal itu mereka lebih milih nikah di Denmark daripada nikah di Jerman. Karena kalau nikah di Jerman atau nikah di negara-negara Eropa Barat ya khususnya itu tuh sangat sulit. Misalnya persyaratan untuk kita menyediakan sertifikat lahir kita yang harus diakreditasikan dari Indonesia langsung, harus dikirim secara bla 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 bla. Itu ribet banget. Dan juga dapetin jadwal untuk nikah di Jerman itu untuk orang asing katanya sih lebih sulit. Makanya banyak yang memutuskan untuk nikah di Denmark. Jadi Denmark tuh udah terkenal banget sama nikah secara cepat, jadi nikah ekspres segala macam. Banyak banget agen-agen itu yang bener-bener nawarin untuk membantu kalian nikah di Denmark. Dan itu mahal ya menurut gue, karena gue pernah hampir tertarik untuk ikut agen tersebut karena gue pikir udah mau mepet dengan waktu nikahannya, tapi ternyata tuh mahal banget. Jadi saya tuh akhirnya nekat untuk nggak pakai agen, dan ternyata nggak pakai agen itu gampang banget. Makanya kalian gue saranin untuk tidak ikut agen dulu, melainkan usaha sendiri dulu, karena gue dan Stephen saat itu berhasil dengan mudah, cepat nikah di Denmark tanpa agen. Let's go! Jadi langkah pertama apa yang harus kalian lakukan untuk bisa menikah sipil di Denmark? Yang pertama itu kalian harus buka itu familierethuset.dk. Itu apa? Itu adalah Agency of Family Law bahasa Inggrisnya. Jadi itu adalah satu agensi pemerintahan ya, bukan agensi yang ditawarkan secara privat di Denmark, karena Denmark itu kan terkenal banget untuk nikah secara cepat. Jadi banyak banget agensi yang bakal nawarin kalian. Itu bukan, ini jadi familierethuset.dk itu di bawah ministernya Denmark sendiri yang mengurusi tentang perkara misalnya keluarga, adopsi anak, atau menikah di Denmark segala macam. Jadi lewat website itu kalian akan mendapatkan formular di mana kalian akan mengisi secara online untuk bisa mendaftarkan kalian dan pasangan kalian untuk nikah di Denmark. Si familierethuset ini itu adanya tuh di atas tahun 2019, jadi sebelumnya itu beda. Langkah-langkah yang gue jelasin itu yang gue lakukan sama si Stephen tahun ini, tahun 2023 ini yang langkah-langkah baru, dimana kalian itu nggak daftar secara langsung di kota dimana kalian akan menikah di Denmark nanti, tapi kalian harus daftar itu secara keseluruhan dulu di Agency of Family Law-nya Denmark ini, baru kalian akan dihubungkan ke Rathaus, kota di Denmark di mana kalian menikah. Jadi langkah keduanya itu adalah kalian harus mikirin di mana kalian akan menikah. Jadi Denmark itu kan banyak kotanya, dan kota-kota ini mereka menyediakan jasa di Rathausnya mereka ya untuk menikah. Jadi kalian bisa mikirin kota kecil atau kota besar, itu juga ada plus minusnya. Misalnya saat itu gue sama Stephen memutuskan untuk menikah di kota kecil di dekat perbatasan dengan Jerman. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita transport dari Jerman, itu tinggal naik mobil ke dekat perbatasan dan bisa langsung ke kota kecil tersebut, namanya kota Abenra. Itu sekitar 40 km dari perbatasan Jerman. Kota kecil juga apa yang kita pikirin waktu itu adalah kota kecilnya mungkin akan menyediakan jadwal yang mungkin lebih sedikit daripada kota besar seperti Copenhagen, cuman ya nggak gitu rame gitu kan. Jadi kita kemungkinan bisa dapetin si jadwal itu lebih banyak daripada kalau kita nikah di kota besar seperti Copenhagen. Tapi apa yang plusnya dari kota Copenhagen itu, mungkin kalau di Copenhagen
kan ada kedutaan Indonesia ya kan, terus tempat dimana kita bisa apostil. Jadi apostil itu tempat dimana kalian nanti bisa mengakreditasikan sertifikat menikah nanti dari Denmark itu, yang mana sebenarnya kalau misalnya di Jerman itu nggak dibutuhkan, karena sertifikat menikah dari Denmark itu diakuin di Jerman dan diberikan juga bahasanya tuh dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Denmark. Cuman apostil itu kita butuhin sebagai orang Indonesia. Misalnya kita mau nanti diakuin di Indonesia, karena gue saat itu mikir oke, akreditasi bisa lewat surat juga, bisa kita kirim ke sana tanpa kita harus datang ke Copenhagen, hingga kita memutuskan untuk menikah di Denmarknya di kota kecil. Setelah kalian buka website si Familierethuset, kalian baca-baca dulu ketentuan-ketentuan menikah secara sipil di Denmark itu kayak gimana, dokumen-dokumen apa yang harus kalian berikan. Nanti gue jelasin di website apa aja yang harus kalian klik. Lalu langkah kedua kan tadi pilih kota. Jadi kalian udah harus tentukan pengen di kota mana. Karena nanti kalau kalian ngisi formulir itu ada tertulis kalian harus pilih mau di kota mana. Langkah ketiga adalah kalian menyiapkan dokumen-dokumen apa yang harus sudah kalian persiapkan saat mengisi si formular itu secara online. Dokumennya adalah yang pertama, kalian harus menyiapkan Erweiterte Meldebescheinigung. Itu ada dokumen yang harus kalian minta ke Bürgeramt kalian di tempat kalian tinggal di Jerman. Meldebescheinigung itu sekitar 9 euro itu gue bayarnya, dan itu tanpa termin, kalian bisa datang langsung ke sana. Itu apa? Dokumen itu adalah dimana tulis kalau kalian masih single dan belum pernah menikah sebelumnya. Lalu dokumen apa lagi? Jadi yang pertama itu kan Erweiterte Meldebescheinigung, yang kedua itu paspor kalian, dan yang ketiga itu adalah ID card kalian, visa kalian tinggal di Jerman itu apa? Saat itu gue memegang Aufenthaltstitel, jadi itu yang akan gue sediakan juga. 3 ini dong, titik banget kan? Jadi sangat easy, sangat mudah, dokumennya tuh nggak ribet, cuma 3 ini doang yang kalian butuhkan untuk bisa mendaftarkan menikah di Denmark. Langkah yang keempat, kalian buka formular yang kalian dapatkan setelah kalian apply di si Familierethuset ini. Ya. Nah, Ehegangszeugnis itu apa sih? Itu adalah formular yang akan kalian isi bersama pasangan kalian. Zeugnis ini harus kalian kirim nantinya, dan apa aja sih yang ada tertulis di formular tersebut yang akan gue jelaskan setelah ini. Oke, untuk apply dan untuk dapatkan formularnya, kita buka langsung si website familierethuset.dk. Lalu ini kan dalam bahasa Denmark ya, jadi kita pilih bahasa Inggris, lalu kita pilih yang international marriages. Lalu selanjutnya itu ada pilihan status kalian, status kewarganegaraan kalian dan pasangan kalian. Ada macam-macam. Gue waktu sama Stefan itu kita pilih yang kalau kita nggak tinggal di Denmark. Lalu kita pilih kalau kita mau menikah di Denmark, lalu continue. Setelah itu keluar persyaratan-persyaratan menikah di Denmark untuk status warga negara kalian. Di sini bisa kalian baca-baca dulu selengkapnya. Lalu kita pilih aplikasi yang dengan SMS login. Nah, di sini tinggal kalian masukkan nomor HP kalian untuk login dan dapatkan kodenya lewat SMS. Nah, sekarang gue mau ceritain apa saja yang waktu itu kita isi di formular Ehegangszeugnisnya. Yang kalian lihat sekarang ini adalah PDF yang sudah kita buat, karena itu kita harus tanda tangan. Nah, ini kita ngisi dalam bahasa Jerman saat itu, dan loginnya pakai nomor HP. Kita lihat apa aja yang harus diisi. Pertanyaan seperti di mana di Denmark itu kalian mau menikah. Jadi kalian isi nanti, pilih mau di kota mana, di komune mana, terus mau bayarnya nanti pakai apa. Nah, di sini kita itu pakai si Visa card. Lalu pertanyaan juga yang pastinya tentang kita dan pasangan kita. Jadi nama kita siapa, lalu kita kewarganegaraannya apa, ditanyain identifikasi nomornya, paspornya itu apa, ulang tahunnya kapan, bla bla bla, lalu nomor HP-nya berapa. Lalu ini juga pertanyaan mengenai tentang visa. Jadi dokumen apa yang kalian miliki untuk kalian bisa pergi ke Denmark nanti. Nah, di sini karena gue punya Aufenthaltstitel Jerman, jadi gue waktu itu upload foto ID card gue Aufenthaltstitel. Lalu juga harus ngisi tinggal di mana, kota mana, lahirnya di mana, dan harus juga isi tentang paspor kalian.
Lalu juga upload foto-foto dari paspor kalian dan ID card kalian. Nah ini tuh agak tricky ya, jadi kalau kalian upload foto dari visa kalian, Aufenthaltstitel atau paspor, itu fotonya tuh harus dari berbagai sisi. Jadi mereka tuh nggak pengen kalian scan, ini penting ya, jadi waktu gue sempet harus diminta upload ulang karena gue scan, bukan foto. Jadi mereka lebih suka kalau kita itu foto dokumennya daripada nge-scan. Nah pas foto itu kalian harus foto dari berbagai sisi berlainan. Jadi kan kalau di paspor kan kayak ada hologramnya kan, di Aufenthaltstitel kartu kan juga ada hologram, itu harus kalian tunjukin hologramnya dari berbagai sisi gitu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya lah, foto sebanyak-banyaknya dari berbagai sisi biar mereka tuh nanti bisa secara jelas ngelihat oh ini asli atau bukan. Di formulir itu bakal ditanyain juga kayak misalnya kalian udah pernah menikah belum sebelumnya, atau nanti di sini juga harus kalian upload di mana kalian masih single atau pernah menikah sebelumnya. Yang lucunya tuh ya di formulir tersebut nanti bakal ditanyain kalian tuh ketemu sama pacar kalian, ketemu sama si partner kalian itu di mana, ketemunya tuh kapan, bisa ceritain nggak kalian dulu kok bisa dapat kontaknya dari mana, kenalan pertama kali dari mana. Jadi kayak agak privasi gitu. Tapi ini masuk akal juga sih kenapa mereka tanyain seperti ini, karena mereka terkenal untuk menikahkan orang secara cepat dan mudah, tapi mereka juga ingin menghindari adanya praktek kawin paksa, kawin lari, atau di bawah umur, segala macam. Terus juga ditanyain misalnya kayak kalian sama pasangan kalian tuh udah tinggal bareng atau belum, pertama kali ketemu di mana, udah berapa lama pacaran. Terus lucunya juga kalian harus upload foto-foto kalian berdua, jadi yang menunjukin kalau kalian tuh beneran murni pacaran tanpa paksaan, dan mereka bisa lihat kalau kita tuh udah bener-bener ya pasangan lah. Lanjut yang sekarang itu gantian pertanyaan-pertanyaan untuk pasangan kita. Jadi kalau bisa tuh kalian ngisinya itu berdua supaya ya nggak ada salah-salah aja sih ngisinya. Udah sih itu aja yang perlu diperhatikan dan diisi. Seperti zusätzliche Dokumentation itu kita nggak perlu isi. Terus di Eidesstattlichen Erklärung sama 11 Beerklärung juga kita nggak perlu isi karena kita bukan orang Denmark. Udah, abis itu tinggal kita tanda tangani berdua, jadi kita dan pasangan kita. Setelah itu kalian harus scan dokumen tersebut dan langsung kalian kirim ke si Familierethuset tersebut secara online. Setelah itu kalian juga harus langsung membayar biaya administratif langsung juga ke si Denmark, itu sekitar 1.000 sekarang ini ya, 1.800 DKK, Danish Kroner, itu sekitar 240 euro kurang lebih. Kalian transfer, itu intinya simple banget lah. Jadi nanti di hari H kalian nikah itu kalian juga nggak harus bayar apapun. Lalu saat itu kita tinggal nunggu aja, kita bakal ngecek data-data kita. Itu sekitar makan waktu 1,5 minggu sampai 2 minggu sampai kita dapatin informasi lewat email, lewat link gitu ya, mereka kirim link. Dan saat itu kita dapat email yang mana ditulis yang tadi. Jadi karena gue nge-scan visa gue instead of foto, ya mereka tuh minta ulang gitu, tolong kirimin ulang. Setelah itu sekitar 2 minggu kemudian, 2-3 minggu kita dapetin email dengan link di mana mereka tuh udah approve data kita dan mereka bilang kita adalah pasangan yang dan kutip layak untuk bisa nikah secara sipil di Denmark. Itu kita seneng banget karena akhirnya sudah dapetin linknya, approvalnya, dan di link tersebut tuh kita bisa bikin termin, bisa bikin janji jadwal dengan si kota Abendra yang sudah kita pilih. Langkah kelima itu adalah kita klik si link untuk bikin jadwal di kota yang sudah kita pilih, di mana kita akan menikah di Denmark. Yang perlu diperhatikan itu adalah, jadi mereka itu menyediakan jadwal itu 3 bulan sebelumnya baru bisa pilih jadwal tersebut. Artinya kalau kita maunya bulan Oktober, kita baru bisa pilih jadwal Oktober itu bulan Agustus gitu. Jadi kita harus nunggu sampai bulan Agustus, kita buka link itu lagi, baru ada jadwal yang kita pengen yang bisa kita klik dan kita pilih mau jam berapa. Antara pilihan misalnya kalian mau menikahnya itu outdoor apa di indoor gitu juga bisa. Lalu ada juga mereka menyediakan orang asing gitu sebagai saksi kalau misalnya kita nggak ada saksi yang kita bisa sediakan, yang bisa kita bawa gitu. Yang penting lagi tuh diingat adalah ketika kita sudah mendapatkan approval dari Ehegangszeugnis yang kita sudah buat itu hanya berlaku sekitar 4 bulan. Jadi mereka akan tulis di surat approvalnya itu kalau si Zeugnis ini
berlaku hanya sampai tanggal berapa gitu. Jadi kalau di atas tanggal tersebut itu udah angus, jadi kita harus mulai dari awal lagi. Jangan terlalu awal banget gitu nyiapinnya, tapi juga jangan terlalu mepet banget, karena kan sekitar tadi kita dari awal nyiapin sampai dapat approval itu kan sekitar 1 bulan lebih. Di hari H itu sangat mudah banget, kita datang ke sana 5 menit sebelumnya harus hadir. Kita tinggal ngasihin ID card kita, paspor kita, open house title kita tunjukin, terus udah masuk ke ruangan kita nikah di Rathaus. Yang nikahin kita orang Jerman juga, baik banget, ramah banget. Keluarga-keluarga boleh duduk di belakang kita, dengerin kita menikah secara sipil, dan setelahnya kita diberikan sertifikat nikah kita. Sertifikatnya dalam bentuk seperti ini ya, jadi dikasih amplop segala macam, dan dikasih hadiah juga satu dari si Rathausnya. Pokoknya recommended banget lah nikah di Denmark, sih mudah, nggak ribet, cepet prosesnya, dan diakuin. Udah gitu aja, semoga apa yang gue sharing saat ini bisa ngebantu kalian kalau kalian pengen menikah di Eropa tapi ribet misalnya di negara Eropa kalian yang kalian tinggalin. Kalian bisa pikirin opsi ini, nikah sipil di Denmark, karena gue sangat rekomen banget. Oke, gitu aja, dadah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen.